Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Israel jadi kekuatan terkuat di Timur Tengah di tengah kampanye militer ke Iran. Saat bersamaan Israel juga memperingatkan agar tak lengah karena masih ada ancaman nuklir Iran. Netanyahu mengklaim Operation Roaring Lion atau Singa Mengaum dan juga Operation Orchid Sting sukses dalam melawan Iran. Tanpa dua operasi militer ini, Netanyahu bilang Iran mungkin sudah punya senjata nuklir. Selain nuklir, Netanyahu bilang Israel juga fokus menghadapi ancaman drone, di mana salah satunya adalah drone Shahid 149 yang modelnya diakui lebih canggih. להכות בנו. אנחנו הכינו בהם חזק מאוד, אין בזה שום ספק שאנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ככוח החזק ביותר במזרח התיכון, ומעולם לא היינו חזקים יותר, אבל עדיין יש לנו קודם כל את המשטר האיראני המוכה, איום הגרעין עדיין שם. אני רק רוצה להגיד לכם, שאם לא היינו עושים את שאגת הארי וקודם לכן את עם כלבי, כבר היה להם נשק אטומי. Dan saudara, Netanyahu menyatakan bahwa Israel akan muncul sebagai kekuatan paling kuat di Timur Tengah. Direktur Eksekutif di Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menilai bahwa Israel memang unggul dari sisi alutsista, namun punya kekurangan dari sisi sumber daya manusia. Sementara praktisi dan pengajar hubungan internasional Dina Prapto Raharja menilai bahwa Netanyahu hanya ingin menaikkan elektabilitas jelang pemilu Israel. Dan berikut analisisnya untuk Anda. Kalau saya merujuk dari data yang dikeluarkan oleh Global Firepower Index, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com pada pertengahan Maret 2026 ini, Mas Ridwan, itu kan dijabarkan beberapa negara dengan kekuatan militer terkuat sejauh ini, dan Israel ada di urutan ke-15 dan Iran berada di urutan di bawahnya persis 16. Apakah ini serta-merta mengamini pernyataan atau klaim dari Benjamin Netanyahu bahwa mereka yang terkuat di kawasan Timur Tengah, atau Anda menyaksikan ada hal lain sebetulnya tidak realistis di sini? Iya, terima kasih. Salah satu patokannya memang menggunakan itu ya, tetapi perangkat-perangkat itu kan sangat dinamis ukurannya, Mas Ival. Jadi Fire Index itu menghitung sumber daya manusia, kemudian alutsista, kemudian finansial, logistik, dan kemampuan geografis sebuah negara. Dan tampaknya memang Israel sampai hari ini secara alutsista dan finansial atau logistik memang dia unggul. Tetapi dari sisi sumber daya manusia dan dari sisi geografis, dia sebenarnya sangat tertinggal. Atau setidaknya kalau tidak disebut tertinggal, terancam gitu ya. Satu report yang terbaru menunjukkan bahwa dari internal Israel sendiri mengkhawatirkan kondisi psikologis dari Israel Defense Force, IDF. Di mana banyak sekali dari para prajurit IDF itu yang kemudian mengajukan resign atau tidak mau berperang begitu. Lalu juga ketika dibuka rekrutmen itu tidak ada antusiasme yang cukup kuat untuk mendaftar di IDF. Lalu dari sisi geografis tentu saja kalau kita bandingkan Iran misalnya, ya Israel lebih terbuka. Dia adalah satu negara yang sangat open untuk di-attack ya sebenarnya ya. Bandingkan dengan Iran misalnya yang dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan tinggi seperti Zagros, kemudian gurun pasirnya juga ada, kemudian karakter Iran yang sangat luas, dia itu sekitar 6 kali benua Eropa kira-kira. Jadi saya kira tampaknya memang dari sisi statistik mungkin ya Israel 15, Iran 16. Tetapi fakta yang terbaru secara dinamis bisa saja itu berubah, apalagi setelah Iran menunjukkan kapasitas dia yang berhasil bertahan dalam serangan yang bertubi-tubi dari Amerika dan Israel itu sendiri. Oke, kalau begitu Mbak Dina, merujuk dari pernyataan Mas Ridwan dan mungkin Anda juga punya indikator sendiri soal kekuatan itu tadi yang membuat satu negara dianggap paling kuat di Timur Tengah. Kalau kita ingat lagi dari pernyataan si Netanyahu mengklaim Israel ini posisi paling kuat, pernyataan ini bagian dari strategi di tengah perang yang tak berkesudahan AS dengan Iran, atau ini menunjukkan bahwa jangan-jangan Israel takut nih? Satu,
di dalam Israel sendiri sedang berlangsung proses pemilu. Dan proses pemilu tersebut, update terakhir menunjukkan bahwa kubu oposisi yang sama-sama dari kubu ultranasionalis itu ternyata kesulitan membentuk satu koalisi yang bisa mengambil alih kekuasaan dari Netanyahu. Jadi karena ternyata tetap aja satu kepingan yang penting adalah dukungan dari kelompok Arab dan partai Arab di sana juga ada. Dan faktor tersebut saya kira dijadikan satu bahan kampanye oleh Netanyahu untuk menunjukkan bahwa posisi dia di Partai Likud dengan koalisinya dia menjadi lebih kuat lah. Jadi ini bahasa juga ke dalam ke dalam negeri Israel gitu. Jadi ini cara dia untuk melakukan kampanye bahwa memang dari sisi berhadapan dengan Iran, dia mau menunjukkan dia masih tetap bisa mendapatkan dukungan yang lebih lah daripada kelompok oposisi. Kemudian kalau dari konteks perang juga kita bisa lihat bahwa dia masih berusaha mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang mendukung dia secara finansial, notabene Amerika Serikat, juga negara-negara Eropa, finansial dan senjata. Karena bagaimanapun juga Israel itu sejak bertahun-tahun memang menjadi medan atau tempat di mana pasar senjata itu berkembang, di mana teknologi, di mana perangkat-perangkat persenjataan terkini semua tuh dipakai, diuji coba dan kemudian digunakan gitu. Konteks yang ketiga kita bisa melihat bahwa sebenarnya de facto ya kalau kita bilang kekuatan terbesar misalnya di Timur Tengah, apa pernah ada di dalam dunia ini satu kekuatan yang absolut? Nggak pernah kan? Nggak pernah ada kekuatan yang absolut. Jadi there's no such thing. Karena kalaupun kita bilang Israel itu kuat secara militer, tetap saja harus ada perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk bisa menuju ke arah stabilitas sehingga dia bisa menjadi hegemon. Kalau dia menjadi hegemon atau kekuatan paling dominan di kawasan, berarti dia nggak mungkin cuma menggunakan militer. Dan dia harus punya misalnya ideologi yang bisa menjangkau semua pihak. Dan nanti bisa saya jelaskan juga ya, para pemain di Timur Tengah ini sebenarnya ideologinya kan beda. Beda sekali dengan apa yang diyakini oleh Israel. Misalnya terkait Zionisme aja. Itu kan sebenarnya appeal-nya atau daya tariknya itu terbatas sekali. Hanya di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi untuk orang-orang misalnya Arab atau Iran, kemudian Turki, atau yang paling dekat lah, tetangga-tetangga dia seperti Mesir. Mereka berdamai dengan Israel bukan karena alasan ideologi gitu. Jadi nggak mungkin lah orang terus-menerus mengedepankan cara-cara militer, karena bagaimanapun juga tadi Mas Ridwan sudah sempat menyebut ya, di dalam negeri Israel itu dalam kampanye ini juga kelihatan kelompok yang paling kanan, terutama kalangan ortodoks itu sebenarnya berusaha menghindar dari di draft ya, diwajibkan militer itu mereka menghindar. Jadi tetap aja adalah dinamikanya di dalam negeri Israel. Maka kalau begitu Mas Ridwan, kalau Anda menangkap pernyataan sesumbar dari si Netanyahu ini, tapi kita juga melihat Iran masih tetap melakukan balasan-balasan juga, terutama dari aksi Amerika Serikat yang masih tetap menyerang, berarti maksudnya si Israel ngeklaim seperti itu buat apa? Ya tentu saja untuk deterrence effect ya, atau memunculkan efek gentar yang dia harapkan akan muncul dari negara-negara Teluk dan juga dari Iran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan Mbak Dina tadi, untuk mendapatkan dukungan dalam negeri, terutama bagi pemilih tradisional Partai Likud. Yang pertama tadi, untuk menimbulkan efek gentar, saya kira tidak akan berhasil, karena justru makin Israel sesumbar, makin membuat Iran makin yakin bahwa sebenarnya Israel itu melemah. Dan mereka juga Iran terus melakukan rekalibrasi strategi militernya, termasuk juga memperbaiki beberapa celah-celah teknik serang. Dan yang terbaru, Mas Tifal, kita tahu Hizbullah sekarang, mereka sudah mengadopsi teknik-teknik Hamas dengan membuat video-video propaganda bagaimana mereka bisa mengalahkan Israel di Lebanon Selatan. Jadi hampir tiap hari Hizbullah ini melepaskan satu video propaganda, bagaimana misalnya sniper mereka menembak tentara Israel, bagaimana misalnya drone mereka menghancurkan tanknya Israel di Lebanon Selatan. Dan itu sangat menggentarkan bagi mental para prajurit IDF. Jadi dari dua hal itu saja tampaknya memang saat ini Israel ini dalam dilema yang cukup sulit ketika misalnya nanti Amerika Serikat berhasil mendapatkan satu agreement yang baik dengan Iran,
dan itu berarti maka perang akan berakhir. Maka bagi Israel itu sebuah ancaman yang luar biasa karena Iran mempunyai kapasitas untuk melakukan konsolidasi kawasan, termasuk makin akrab dengan Pakistan, yang kita tahu Pakistan sudah punya fakta pertahanan dengan Ya. Saudi dan hubungan ini sangat baik. Jadi ya Israel makin terancam.